Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, mari kita sama-sama membahas mengenai konsep dan teori klasik dalam pembangunan ekonomi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam teori klasik, perlu sedikit flashback atau reminder bagaimana kita membedakan antara ekonomi pembangunan dan pembangunan ekonomi. Sekali lagi, ekonomi pembangunan adalah cabang dari ilmu ekonomi yang prioritasnya membahas mengenai masalah-masalah pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang. Nah, di sisi lain, pembangunan ekonomi ini adalah suatu proses. Jadi, perlu diingat keywordnya atau key point-nya adalah proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat. Namun, meningkatnya ini adalah dalam jangka panjang, diikuti dengan adanya modernisasi. Jadi, dengan pemahaman sederhana ini, harapannya ke depan bisa membedakan ya antara bagaimana kita mendefinisikan ekonomi pembangunan dan pembangunan ekonomi. Mudah-mudahan tidak ada kesalahan atau keterbalikan lagi ya. Oke, selanjutnya adalah 4 sifat penting pembangunan ekonomi. Tadi kita sudah mendefinisikan apa itu pembangunan ekonomi. Jadi ada 4 poin utama sebenarnya. Jadi pembangunan ekonomi ini adalah satu proses. Yang kedua, usaha. Yang ketiga, kenaikan pendapatan per kapita jangka panjang. Yang keempat, eh, dalam menghasilkan pendapatan per kapita ini harus dibarengi dengan perubahan teknologi maupun kelembagaan. Ingat sebelumnya tadi kita membahas adanya modernisasi. Nah, jadi pembangunan ekonomi jika hanya meningkatkan pendapatan per kapita tanpa ada perubahan teknologi, perubahan kelembagaan, modernisasi, maka ya kita bisa bilang itu mungkin hanya sekedar pertumbuhan ekonomi. Nah, lalu bagaimana ini kita eh, melihat tujuan dari pembangunan ekonomi sendiri? Pembangunan ekonomi ini punya 3 concern atau fokus utama. Yang pertama adalah productivity, yang kedua ada real GDP, yang keempat adalah welfare. Nah, di sini apakah bisa memberikan contoh? Mungkin terbayang bagaimana contoh dari masing-masing productivity, real GDP, welfare ini semua sebenarnya indikatornya apa saja sih ketika kita ingin mencapai ketiga tujuan tersebut? Baik. Untuk tujuan pembangunan ekonomi sendiri adalah yang pertama productivity, kenaikan dari produktivitas. Kita bicara mengenai output per pekerja, output per jam kerja, seperti itu. Contohnya adalah ketika produksi padi per petani itu naik dari 4 ton per hektar menjadi 5 ton per hektar. Jadi dalam pembangunan ekonomi sendiri ini lebih ke produktivitasnya, bukan hanya sekedar output. Bisa saja mungkin outputnya berubah, meningkat misalnya, tapi kenyataannya mungkin produktivitas per hektarnya jadi berkurang seperti itu. Kemudian ada real GDP. Untuk pembangunan ekonomi, indikatornya adalah PDB real atau PNB real seperti itu. Nah, selanjutnya ada welfare, di mana kita ada beberapa indikator, yakni tingkat kemiskinan, poverty headcount ratio, atau juga ada IPM, Gini koefisien dan tingkat pengangguran. Nah, semua ini merupakan tujuan pembangunan ekonomi. Nah, di welfare kita bisa melihat adanya IPM. Jadi tidak hanya dari sisi output sekali lagi, tapi juga melihat bagaimana manusianya, bagaimana kemiskinannya, bagaimana ketimpangannya, seperti itu. Selanjutnya, apa sih manfaat dari pembangunan ekonomi? Nah, pembangunan ekonomi sendiri memberikan setidaknya 4 manfaat. Yang pertama, memberikan kesempatan yang lebih besar kepada manusia untuk memanfaatkan alam sekitar. Namun, perlu jadi catatan, jangan sampai memanfaatkan alam sekitar ini terlalu eksploitatif ya. Jadi mungkin kita tetap perlu memperhatikan mengenai isu lingkungan. Selanjutnya terkait output atau kekayaan masyarakat bertambah banyak. Tentu saja pembangunan ekonomi tadi kita sempat membahas adanya Gini koefisien yang terhubung dengan kondisi ketimpangan penduduk. Jadi meskipun output itu bertambah, kalau bisa ini juga menurunkan ketimpangan seperti itu. Kemudian
nomor tiga adalah kebahagiaan atau kesejahteraan penduduk bertambah. Jadi kita bicara tadi mengenai welfare, ini ada IPM juga ya. Jadi ketika HDI masyarakat itu meningkat, biasanya juga adanya kenaikan kesejahteraan, misalnya dengan HDI meningkat karena adanya indikator pendidikan yang meningkat, seperti itu. Terakhir, adalah mengurangi jurang perbedaan atau gap antara negara sedang berkembang dengan negara maju gitu. Nah, kaitannya adalah bagaimana negara sedang berkembang ini bisa setidaknya menyusul atau bisa mencapai tingkat kesejahteraan atau tingkat produktivitas atau juga tingkat dari real GDP yang hampir sama dengan negara maju gitu. Selanjutnya, pembangunan ekonomi versus pertumbuhan ekonomi. Nah, tadi sempat dibahas di awal bahwa pembangunan ekonomi ini tidak hanya sekedar dari sisi pendapatan atau output. Jadi di pertumbuhan ekonomi ini kita hanya melihat dari sisi peningkatan output atau peningkatan pendapatan. Nah, terjadinya pembangunan atau perkembangan ekonomi ini tidak hanya dari sisi output, tapi juga dari perubahan kelembagaan dan pengetahuan teknik dalam menghasilkan output yang lebih banyak. Jadi kalau kita sum up semuanya, pertumbuhan ekonomi ini adalah bagian dari pembangunan ekonomi. Namun pembangunan ekonomi sendiri meliputi dimensi yang lebih luas dari sekedar pertumbuhan. Nah, tadi kita sempat flashback mengenai konsep utama pembangunan ekonomi. Ini akan terus saya remind-kan kepada teman-teman semua. Lalu untuk classical theory of development economics. Di pembangunan ekonomi ini ada beberapa teori klasik yang mendasarinya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai model tahapan pertumbuhan linear, kemudian teori dan pola perubahan struktural, kemudian ada revolusi ketergantungan internasional dan neoklasik pertumbuhan tradisional. Jadi ini timelinenya dimulai dari 1950-an hingga 1980-an. Oke, teori pertumbuhan linier pertama adalah dari Rostow. Jadi Rostow menyatakan bahwa proses pembangunan ekonomi sendiri itu adalah suatu urutan tahapan yang harus dilalui suatu masyarakat dari tingkat yang rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, kita bicara mengenai pertumbuhan linier dengan tahapan. Di sini ada 5 tahapan yang dikemukakan oleh Rostow. Pertama adalah traditional society, yang kedua adalah pre-take off, yang ketiga take off, keempat drive to maturity, dan high mass consumption. Masing-masing kita bisa saksikan di presentasi bahwa masyarakat melakukan produksi dengan teknologi tradisional. Jadi masih menggunakan alat-alat yang tradisional dan juga pada akhirnya berdampak pada produktivitas yang masih terbatas atau rendah. Ini terjadi di traditional society. Kemudian ada pre-take off. Nah, ini adalah suatu transisi nih dari masyarakat yang sebelumnya masih teknologi tradisional, pengolahannya masih tradisional, ini sudah mulai mencapai self-sustain growth. Jadi ini adalah tahap persiapan untuk menuju take off. Nah, di take off stage ini ada kondisi di mana investasi produktif itu meningkat signifikan. Nah, biasanya ini suatu negara atau suatu perekonomian itu mereka sudah mulai membuka diri sehingga masuk berbagai investasi-investasi. Nah, dengan demikian, ketika muncul penambahan investasi, akan muncul sektor-sektor unggulan yang tumbuhnya akan menjadi lebih cepat. Nah, kemudian terjadilah transformasi struktur ekonomi. Nah, ditandai juga posisi ini ada pertumbuhan ekonomi yang lebih otomatis dan juga berkelanjutan. Nah, selanjutnya kita ke drive to maturity. Nah, di titik ini teknologi modern ini sudah tersebar luas, industri dominan, pertanian turun peran, dan ekonomi menghasilkan barang dan jasa lebih kompleks menuju kemapanan. Jadi pertanian ini akan mengalami penurunan peran. Dalam artian share atau kontribusi pertanian kepada GDP ini akan mengalami penurunan, di mana yang akan meningkat adalah dari industri. Tuh. Nah, selanjutnya
yang terakhir adalah high mass consumption. Ini adalah tahapan tertinggi di mana fokus masyarakat tidak lagi pada produksi, tapi pada konsumsi dan pemerataan kesejahteraan. Mungkin teman-teman bisa saksikan atau mungkin teman-teman bisa tahu dari sosial media atau pemberitaan bahwa negara-negara maju ini concernnya sudah ke bagaimana pemerataan kesejahteraan seperti itu. Nah, di titik ini atau di tahapan ini, pendapatan tinggi memungkinkan konsumsi barang mewah dan penyediaan layanan sosial yang lebih merata, misalnya pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial, sehingga terbentuk masyarakat yang sejahtera. Lalu kita lanjut ke kritik terhadap Rosto. Nah, setelah pengungkapan teori pertumbuhan linear oleh Rosto ini, ada beberapa kritik yang muncul. Yang pertama adalah dalam prakteknya tahapan pertumbuhan ekonomi atau tahapan pembangunan ekonomi ini tidak selalu berjalan berurutan dari masyarakat tradisional ke masyarakat berkonsumsi tinggi. Nah, masyarakat tradisional tidak penting bagi negara maju. Prasyarat lepas landas mungkin tidak mendahului take off dan terjadi overlapping di antara tahap-tahap pertumbuhan ekonomi. Dalam artian, mungkin negara-negara yang sudah dari awal well established gitu ya, mereka tidak mengalami traditional society. Mereka bisa langsung pre-take off seperti itu. Sedangkan ada juga mungkin negara yang tidak melalui pre-take off. Jadi ketika traditional society, mereka kemudian langsung uh, openness for other countries-nya, mungkin untuk investasi masuk dan lain-lain itu sudah langsung meningkat signifikan karena keterbukaan, maka mereka nggak melewati pre-take off. Mereka langsung ke take off tadi. Jadi ini adalah kritik untuk Rosto. Selanjutnya ada teori pertumbuhan linear Harrod-Domar. Nah, di Harrod-Domar ini fokus utamanya adalah pada sisi akumulasi modal yang bersumber dari tabungan yang diinvestasikan ke dalam perekonomian. Jadi, mungkin kalau kita bisa mempermudah ini adalah hemat pangkal kaya kalau di terms kita ya. Jadi, semakin tinggi tingkat tabungan, kita notasikan dengan S kecil, maka semakin besar dana yang dapat diinvestasikan, sehingga mendorong percepatan pertumbuhan. Nah, efisiensi modal diukur melalui capital output ratio atau COR. Kita menotasikannya dengan angka, maaf, dengan huruf K kecil, yaitu banyaknya modal yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit output. Nah, semakin rendah COR, maka semakin efisien juga penggunaan modalnya. Di sini kita juga bisa melihat adanya hubungan dari ketiganya, yakni pertumbuhan ekonomi, lalu tingkat tabungan, dan juga capital output ratio atau rasio modal terhadap output. Nah, di sini tingkat pertumbuhan ekonomi ditentukan secara bersama oleh kemampuan perekonomian dalam menabung. Jadi, satu perekonomian ini diibaratkan semakin mereka memiliki banyak tabungan, nah, maka akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih cepat seperti itu, atau lebih tinggi, gitu ya. eh di sini pengaruh investasi dalam jangka panjang adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi. Nah, mereka juga punya peranan ganda. Yang pertama, dia akan meningkatkan pendapatan. Yang kedua, meningkatkan kapasitas produksi dari capital stock yang digunakan. Seperti itu. Jadi setelah ada akumulasi modal nih dari tabungan, kemudian akumulasi modal tadi diinvestasikan. Investasi ini tidak hanya sekedar langsung memberikan uang saja, ada juga yang uangnya nanti akan dialokasikan untuk peningkatan kapasitas produksi, misalnya dengan membeli mesin dan juga alat-alat yang lainnya. Kemudian sama seperti teori Rosto tadi, teori Harrod-Domar ini juga menemui keterbatasan, di mana kecenderungan menabung dan rasio modal ini kan tidak konstan ya. Dalam jangka panjang akan terus mengalami perubahan, terutama kita hidup di dunia yang dinamis. Siapa yang menyangka tiba-tiba ada pandemi seperti COVID-19 dan lain sebagainya. Jadi, keterbatasan teori Harrod-Domar ada pada titik tersebut, bahwa dalam jangka panjang, kecenderungan menabung dan rasio modal output ini tidak konstan. Dan yang kedua,
tingkat tabungan yang rendah di NSB menimbulkan kenaikan saving gap dan keterbatasan modal. Namanya masih berkembang ya, teman-teman semua. Untuk tabungan mungkin agak rendah ya. Gitu. Sama seperti kita mungkin awal bekerja masih belum bisa menabung banyak. Gitu. Nah, makanya di sini contohnya adalah misalnya negara butuh investasi 25% untuk meningkatkan eh, produktivitasnya. Tapi ternyata savingnya masyarakat atau saving perekonomian hanya 15%. Di sini kita menemukan gap. Gapnya adalah 10%. Kemudian, tabungan dan investasi merupakan necessary condition untuk mengakselerasikan pertumbuhan ekonomi. Namun, dia bukan sufficient condition gitu. Jadi, tabungan dan investasi ini memang perlu ada. Kita selalu mendengar di sosial media atau dimanapun, kita harus invest, kita harus ini, harus ada alokasi dana dari gaji dan lain sebagainya. Tapi memang itu perlu ada, tapi keberadaannya tidak menjamin dan cukup untuk memastikan sesuatu terjadi. Sama seperti di teori Harold Dumar ini, oke, memang kita butuh tabungan dan investasi, tapi somehow itu juga tidak menjamin apakah dengan investasinya jor-jor dan lain-lain ini akan eh, terjadi sesuai harapan di perekonomian. Seperti itu. Yang keempat, tingkat suku bunga dapat berubah mempengaruhi investasi. Jadi ketika suku bunga ini kan penetapannya jarang ya, dalam artian selama berpuluh-puluh tahun itu sama. Pasti akan ada penyesuaian-penyesuaian seperti itu. Jadi ini nanti akan mempengaruhi dari sisi investasi yang akan dialokasikan seperti itu. Nomor 5, program pemerintah tidak dapat diabaikan dalam proses pertumbuhan ekonomi. Misalkan suatu negara, rakyatnya atau perekonomiannya punya tingkat tabungan yang tinggi, tapi ketika pemerintah ataupun stakeholder tidak bisa memberikan regulasi atau kebijakan yang sesuai untuk proses pertumbuhan ekonomi, maka ya hasil yang diharapkan tidak akan eh, tercapai seperti itu. Karena untuk pertumbuhan ekonomi sendiri kita memiliki banyak indikator, kita punya banyak faktor untuk mencapai tujuan atau goals di angka tertentu. Selanjutnya, kita membahas mengenai model perubahan struktural dari Lewis. Nah, di sini teori pembangunan itu menurut Lewis, di sini ada model dua sektor. Jadi fokus utama adalah negara menghadapi masalah kelebihan tenaga kerja. Nah, yang Lewis ini memang lebih mengutamakan dari sisi tenaga kerja ya. Jadi ada dua corak perekonomian. Yang pertama subsisten, yang kedua adalah modern. Subsisten ini kegiatan pertaniannya di pedesaan, tingkat upahnya hanya subsisten. Subsisten ini adalah kondisi ketika ya kita misalkan bertani subsisten ya untuk pemenuhan dalam negeri saja seperti itu. Nah, sedangkan modern ini kegiatannya industri di perkotaan dan juga tingkat upah lebih tinggi. Mekanismenya adalah pengusaha di sektor modern melakukan reinvestasi. Jadi, ketika pengusaha sudah investasi, kemudian menghasilkan laba, nah laba ini direinvestasikan lagi untuk memperbesar kapasitas produksi. Salah satu bentuk reinvestasi adalah peningkatan permintaan tenaga kerja oleh para pengusaha. Otomatis kesempatan kerja ini kan meningkat ya. Kesempatan kerja yang meningkat ini pada akhirnya akan menyebabkan produksi nasional meningkat, karena kita tahu tenaga kerja adalah salah satu faktor produksi. Ketika tenaga kerja ini meningkat, maka produksi nasional akan meningkat. Produksi yang meningkat ini maka akan menyebabkan pembangunan ekonomi ini terdorong. Dan pada akhirnya siklus ini akan terus berulang hingga kelebihan tenaga kerja itu terserap. Jadi model perubahan struktural ini adalah dari pertanian yang tenaga kerjanya masih berlebihan, misalnya pada akhirnya dengan adanya reinvestasi itu akan terus. Jadi kelebihan tenaga kerja diserap lagi, nanti kelebihan tenaga kerja diserap lagi karena adanya reinvestasi tadi. Nah, teori Lewis ini juga tidak terlepas dari kritik ya rekan-rekan. Di sini kelebihan tenaga kerja pedesaan itu tidak selalu realistis. Jadi
pengangguran itu justru banyak di perkotaan, di beberapa negara. Sedangkan surplus tenaga kerja di pedesaan itu relatif kecil. Karena apa? Di kasus kita sendiri, mungkin kita yang dari desa sudah dari lulus SMA pengen ke kota, entah itu untuk bekerja atau mungkin juga untuk mencari ilmu seperti itu. Jadi ya tenaga kerja yang surplus di pedesaan relatif kecil karena mereka mungkin juga sudah pindah ke perkotaan untuk mencari opportunity atau change untuk mereka. Nah, pertumbuhan ekonomi sendiri juga tidak merata. Jadi pertumbuhan di perkotaan mungkin lebih banyak menguntungkan pengusaha ya. Jadi mungkin meskipun kesempatan kerja itu meningkat, tapi ah pendapatan pekerja tetap rendah seperti itu. Kemudian adanya keterbatasan penyerapan tenaga kerja. Reinvestasi laba itu memang bisa diarahkan untuk meningkatkan tenaga kerja, meningkatkan ya faktor produksi manusia misalnya. Tapi kadang-kadang investasi laba itu juga dipakai untuk membeli mesin karena labor saving. Kalau kita membeli mesin ya sekali beli mungkin kita mengalokasikan untuk maintenance dan lain-lain. Sedangkan tenaga kerja kita untuk hire juga cukup susah mungkin. Nah, kemudian ketika bisnis sedang turun misalnya mau mem-PHK juga tidak mudah. Sedangkan mungkin ketika bisnis sedang turun, kita bisa menonaktifkan mesin sementara waktu. Seperti itu. Nah, dengan demikian, peningkatan tenaga kerja baru tidak meningkat sebanding dengan pertumbuhan modal. Memang meningkat, tapi tidak sebanding. Seperti itu. Nah, terakhir, adanya urbanisasi dan pengangguran musiman. Urbanisasi cepat hanya terjadi jika sektor modern membuka lapangan kerja. Nah, sektor pertanian sendiri sering mengalami kekurangan tenaga kerja saat panen, bukan surplus tenaga kerja terselubung. Jadi, kadang terlihat memang, oh di pertanian banyak yang tenaga kerjanya nganggur ya di pedesaan gitu. Padahal memang menganggur ini karena mereka masih menunggu musim panen dan lain sebagainya. Jadi eh, pun juga ketika banyak urbanisasi seperti tadi saya contohkan, yang masih muda, lulus SMA sudah ke kota, mencari kesempatan kerja di kota, belajar di kota. Nah, ternyata di desaan pun jadinya bukan surplus tenaga kerja, tapi mungkin defisit ya. Jadi harus sampai habis, harus cari tenaga kerja dari luar daerah tersebut. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai pola-pola pembangunan dan perubahan struktural. Nah, ini adalah dari Chenery. Chenery. Nah, inti dari model ini adalah rangkaian perubahan pada permintaan dan penawaran agregat serta perdagangan internasional. Transformasi dari pertanian subsisten di negara berkembang menuju sektor industri. Industri baru menggantikan peranan sektor pertanian sebagai engine of development. Nah, ini sama juga kita membahas soal struktural, maka kaitannya dengan adanya perubahan struktur ekonomi dari suatu negara atau perekonomian. Nah, terjadinya ini secara bertahap pada aspek ekonomi, industri, dan kelembagaan. Perekonomian itu semakin kompleks nantinya dengan munculnya industri-industri baru yang mendominasi PDB. Di sini ada beberapa faktor, salah satunya yang mendorong industrialisasi adalah substitusi impor. Dengan adanya substitusi impor yang sebelumnya kita mengimpor dari luar negeri, sekarang kita berusaha untuk memenuhi barang-barang tersebut melalui produksi dalam negeri. Nah, peningkatan permintaan barang jadi ini akan berdampak juga pada perubahan struktur ekonomi tadi gitu. Nah, selain itu ada faktor pendorong juga mungkin dari sisi peningkatan permintaan barang setengah jadi. Karena kita tadi mau substitusi impor, kita mau produksi sendiri, maka kita juga ada permintaan barang setengah jadi yang meningkat. Seperti itu. Selanjutnya,
Ada juga faktor variasi industrialisasi antar negara. Nah, ini seperti luas pasar domestik, distribusi pendapatan, kekayaan alam, kondisi sosial budaya dan iklim, dan juga kebijakan pemerintah. Kemudian, ada juga perubahan peranan sektor dalam GDP yang ditentukan melalui pertanian yang misalnya turun dari 45% jadi plus minus 15%. Industri naik dari 17% menjadi 38% seperti itu. Lalu ada juga jasa yang relatif stabil di kisaran plus minus 38%. Jadi ini adalah contoh ya teman-teman. Ketika pertanian ini berubah eh, yang menurun dan digantikan pangsanya dengan industri. Kemudian eh, teori ketergantungan internasional. Nah, teori ketergantungan internasional ini merujuk pada eh, negara-negara berkembang yang menjadi korban. Kalau di teori ini tone-nya agak berbeda dengan tone yang sebelum-sebelumnya. Jadi korban di sini adalah karena adanya kekakuan kelembagaan, politik, dan ekonomi, baik di tingkat domestik maupun internasional, sehingga terjebak dalam perangkap ketergantungan dan dominasi negara-negara kaya. Jadi, kita tahu ada beberapa negara yang untuk meningkatkan kondisi perekonomiannya, mereka akan mungkin meminta bantuan dalam tanda kutip ya, minta bantuan dari lembaga tingkat internasional ataupun ke negara-negara lainnya. Nah, dengan pemberian bantuan itu secara secara tidak langsung maupun secara langsung, tentu terjadi kekakuan. Negara berkembang ini mungkin ketika akan melakukan atau menetapkan kebijakan, sedikit banyak akan mendapatkan dominasi dari negara-negara kaya tadi. Nah, solusi dari kondisi ini adalah perlu adanya reformasi ekonomi, politik, dan institusi di dalam negeri dan di tingkat global. Nah, perlu juga adanya perpaduan kegiatan ekonomi yang tepat guna oleh pemerintah dan sektor swasta. Nah, di model ketergantungan internasional ini ada tiga jenis, yakni neocolonial dependence model, ada juga false paradigm model, dan juga dualistic development thesis. Nah, yang neocolonial dependence model ini merujuk pada kondisi di mana terjadi hubungan yang timpang antara negara miskin dan negara kaya. Negara lemah ini makin tertinggal dan negara kaya makin dominan. Nah, elit domestik ini bergantung pada kekuatan internasional untuk akses modal, misalnya dari MNC, dalam artian ini multinational company, dari IMF, dari World Bank, gitu. Nah, keterbelakangan dianggap diciptakan atau dipertahankan oleh faktor eksternal. At sometimes mungkin the same time, jadi akan apa ya? Terbelakangan ini akan dipertahankan karena mungkin negara-negara kaya masih ingin memiliki dominasi di situ. Jadi makanya ada istilah neokolonial dependence situ. Nah, solusinya adalah restrukturisasi mendasar atas sistem kapitalis dunia. Selanjutnya, kita membahas mengenai false paradigm model. Di sini terjadi keterbelakangan akibat saran kebijakan internasional yang tidak tepat. Gini ya. Contoh gini, rekomendasi dibuat berdasarkan teori dan budaya negara maju, tidak relevan dengan kondisi negara berkembang. Contoh seperti ini. Em, Indonesia meniru pertanian yang maju di negara Australia atau mana misalnya, atau New Zealand. Di sana pertaniannya bisa maju karena mereka banyak menghasilkan gandum. Kita kita umpamakan seperti itu ya. Nah, lalu mentah-mentah dilaksanakan di Indonesia. Apakah bisa eh, digantikan beras dengan gandum misalnya? Kan itu juga menjadi satu rekomendasi yang tidak bisa ditelan mentah-mentah oleh negara berkembang. Kondisi negara maju ditentukan oleh budaya mereka dengan em, progres mereka di dalam artian bukan progres tapi lebih kepada kondisi mereka, kesejahteraan mereka yang berbeda, budaya berbeda. Ini kadang tidak relevan dengan kondisi negara berkembang. Nah, kemudian kondisinya juga
eh, adanya mengabaikan faktor sosial ekonomi tradisional sehingga kebijakan gagal mendorong pembangunan. Nah, kita ini tidak bisa hanya semata-mata memikirkan output naik dan lain sebagainya. Perlu ada juga faktor-faktor lain, terutama faktor dari sosial ekonomi tradisional tadi. Lanjut, untuk teori ketergantungan internasional yang ketiga, ini adalah dari dualistic development thesis. Nah, dunia terdiri dari dua kutub. Ada kaya, ada miskin, ada modern, ada tradisional, ada yang lain-lain juga ya. Tapi di dalam satu negara pun terdapat segelintir orang kaya di tengah mayoritas miskin. Jadi di suatu negara, semiskin apapun itu pasti ada satu segelintir orang kaya yang ada di sana. Nah, elemen superior ini, modern, kaya, terdidik, negara industri, dan negara inferior di tradisional, miskin, agraris. Nah, agak menyedihkan ya kondisinya. Nah, ini hidup berdampingan dalam waktu dan tempat yang sama. Nah, kesenjangan antar kelompok ini semakin melebar karena elemen superior mempertahankan dominasinya, sedangkan elemen inferior sulit naik kelas. Nah, tentu ini terjadi di dunia kita. Mempertahankan elemen inferior yang suatu negara misalnya mungkin mempertahankan agar penduduknya tetap tidak tidak terdidik misalnya. Karena yang tidak terdidik mungkin akan lebih mudah eh, diatur misalnya. Nah, ini yang kadang terjadi juga di kondisi global saat ini. Nah, superioritas ini tidak otomatis membawa manfaat bagi elemen inferior yang justru akan memperparah ketimpangan internasional dan juga domestik. Nah, kelemahan teori ketergantungan internasional ini adalah eh, teori ini terlalu banyak menjelaskan mengapa banyak NSP yang terbelakang, namun sedikit menjelaskan secara formal maupun informal tentang apa yang harus dilakukan oleh NSP untuk mengawali dan menjaga keberlangsungan pembangunan. Mungkin yang seperti tadi di dualistic development thesis, pembuktian secara nyata mengenai bagaimana elemen superior mempertahankan dominasinya, elemen inferior sulit naik kelas, ini kan secara on the paper kita nggak bisa selalu membuktikan gitu kan. Nah, jadi ini semacam teori ketergantungan internasional yang ibaratnya ya oke, ini terbelakang karena A, B, C, D, E, tapi belum ada secara konkret untuk apa yang harus dilakukan oleh NSB gitu kan. Tadi kalau kita melihat tentang teori struktural dan lain-lain kan dijelaskan dengan bertahap ya, bagaimana dari awalnya negara berkembang menuju negara maju, prosesnya ini. Tapi di ketergantungan internasional ini tidak banyak dibahas tahapan-tahapan atau secara formal informal yang harus dilakukan oleh NSP. Nah, ini ada teori pertumbuhan eksogen, solo growth model. Ini harusnya sudah pernah dibahas di ekonomi makro sedikit, satu bab mungkin, atau salah satu bagian dari pembahasan makro, di mana di model neoklasik Solo, ini adalah perekonomian akan konvergen ke tingkat pendapatan per kapita yang sama apabila satu, tingkat tabungan, penyusutan, pertumbuhan tenaga kerja, dan pertumbuhan produktivitas ini serupa. Nah, di sini ada yang istilahnya negara yang awalnya miskin bisa tumbuh lebih cepat dibanding negara kaya. Ini kita sebut dengan catch up effect. Perbedaan pendapatan antar negara ini akan menyempit dalam jangka panjang, gitu ya. Nah, kemudian eh, perbedaannya dengan Harvard Domar, tadi kan di Harvard Domar juga membahas nih tentang tingkat tabungan, modal, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa perbedaan. Yang pertama, di Harvard Domar ini ada substitusi antara tenaga kerja dan modal. Kemudian dia juga mempertimbangkan mengenai diminishing return terhadap setiap input, lalu adanya teknologi yang
dimasukkan dalam persamaan pertumbuhan. Nah, di sini ada dua istilah, konvergen dan catch up effect. Ini perlu juga diperhatikan oleh rekan-rekan mahasiswa. Sebenarnya yang dimaksud dengan konvergen itu apa? Seperti itu. Selanjutnya, teori pertumbuhan eksogen solo growth model yang kedua, dalam artian ini eh, jawaban dari konvergen dan catch up effect tadi. Konvergen ini sejatinya merujuk pada eh, kondisi jangka panjang. Jadi negara-negara dengan karakteristik ekonomi yang mirip, tadi disebutkan beberapa variabel ekonominya, kan menuju ke tingkat pendapatan per kapita yang sama gitu. Nah, catch up effect ini adalah negara yang awalnya miskin cenderung tumbuh lebih cepat dibanding negara yang sudah kaya gitu. Tapi dengan catatan sudah memiliki tabungan, pertumbuhan penduduk, dan teknologi yang sama. Nah, alasannya apa? Karena modal di negara miskin lebih sedikit, sehingga setiap tambahan modal memberikan return yang lebih besar. Ingat, kita di sini ada diminishing return, investasi awal yang lebih produktif. Nah, efek ini membuat jarak pendapatan antar negara menyempit dalam jangka panjang. Tadi kita bahas mengenai konvergensi. Selanjutnya, em, ketika peningkatan tingkat tabungan itu terjadi, apa sih dampaknya gitu ya? Nah, dampaknya adalah meningkatkan modal per tenaga kerja. Jadi, capital per labornya itu meningkat dan output per kapita juga meningkat, tapi mungkin hanya sementara. Nah, ekonomi kembali ke kondisi steady state pada tingkat output per kapita yang lebih tinggi. Kemudian, tabungan tidak mempengaruhi pertumbuhan output per kapita jangka panjang, tetapi mempengaruhi tingkat output per kapita, gitu ya. Dalam jangka pendek mungkin ya. Saya tidak sampai ke jangka panjang. Lalu, total output dan modal tumbuh sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Kemudian, apa sih dampak peningkatan pertumbuhan penduduk? Tadi kita tahu perbedaannya dengan Harod Domar, bahwa Harod Domar hanya fokus ke tingkat tabungan, tapi di Solo ini juga ada faktor pertumbuhan penduduk. Nah, pertumbuhan penduduk ini yang terus mengalami peningkatan, nantinya akan meningkatkan pertumbuhan total output. Kemudian akan menghasilkan kondisi steady state dengan modal per kapita yang rendah, output per kapita yang rendah, dan juga konsumsi per kapita yang rendah. Oke, sekian pembahasan kita mengenai konsep dan juga teori klasik pembangunan ekonomi. Sedikit dari saya, mungkin as Milton Friedman once said, there ain't no such thing as free lunch. Jadi, untuk setiap keinginan atau setiap progres yang ingin diraih, tentu perlu adanya usaha-usaha yang kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.